balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Pagi ini Cici Petani Kantoran kembali lagi ngajakin teman-teman untuk bercocok tanam atau memanfaatkan kegiatan hari-hari kita ya untuk berkebun, walaupun di kebun minimalis ataupun lahan yang seadanya. Kali ini aku mau sharing gimana sih kalau kita kan biasanya kalau menanam itu membutuhkan untuk media tanam seperti tanah, arang sekam ataupun lainnya. Nah, salah satu yang aku lakukan untuk menghemat pembelian ataupun penggunaan media tanam yang kita beli, walaupun sebagian media tanamnya ini aku membuat kompos sendiri dari limbah-limbah dapur ya. Jadi ini aku lagi mau menyiapkan 2 buah pot untuk tanaman yang baru ya, tanaman yang baru, dan ini biasanya kita membutuhkan media tanam ya teman-teman. Nah, selain memasukkan media tanam kompos yang kita beli ataupun tanah, arang sekam, ini biasanya aku memanfaatkan untuk mengurangi penggunaan media tanamnya ini menggunakan limbah-limbah seperti ini nih. Jadi kalau pagi-pagi atau ada tanaman yang kita bersihkan itu suka ada yang kering ya, baik yang kering maupun yang hijauan itu ini adalah sampah organik. Ini nggak aku buang. Kalau buang itu menambah beban para tukang sampah ya. Mereka juga sebetulnya sudah bingung, tiap hari ngambilin sampah itu sudah menggunung tapi tidak ada tempat. Sedangkan sebagian dari sampah organik itu bisa kita manfaatkan karena bisa terurai dengan sempurna. Jadi ini bagi teman-teman, ini salah satu pemanfaatan aja ya, tapi ada cara lain, yaitu ini kita bisa rubah menjadi kompos juga. Dalam video lain nanti kita akan membuatkan supaya ini tidak berakhir di pekerjaan para tukang sampah ya, setiap hari cuma ngangkutin daun-daun atau sampah organik dari dapur kita ataupun dari kebun kita, tapi kita bisa membuangnya dan memanfaatkannya menjadi kompos salah satunya. Oke. Jadi biasanya untuk dasarnya ini kan udah pasti kalau pot itu ada lubang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk drainasenya terjaga. Jadi kita harus memastikan ini lubangnya ini tidak mampet ya, jangan sampai mampet, nanti airnya menggenang. Karena kalau misalnya media tanam yang kita tanam nanti airnya menggenang, itu nanti akan salah satunya busuk akar. Untuk sampah-sampah tadi sebelum kita manfaatkan menjadi alas ya, jadi sebelum media tanam biasanya ini aku pakai ini juga ya. Jadi kita cacah dulu nih teman-teman, jangan langsung masukkan. Ini lebih baik kita cacah kecil-kecil ya, terutama baik sampah yang warnanya hijau maupun yang warnanya coklat. Lebih baik sih kalau dicacah iris-iris pakai pisau. Kebetulan lagi dipakai di dapur, jadi aku pakai yang gunting aja. Nah, ini kita cacah-cacah ya, supaya makin kecil nih makin bagus sih cacahannya, akan lebih cepat nanti terdekomposisinya, jadi tidak menghalangi aliran air apabila kita menyiram ya. Makin kecil bagus-bagus.
Jadi kalau yang lunak kayak daun-daun bukan batang bisa kita gunting ya. Tapi kalau misalnya yang batang kan agak keras, kalau pakai gunting kita cacah-cacah menggunakan pisau. Nah, ini bagian bawahnya ya. Kemudian baru kita masukkan media tanam, boleh media tanam full ataupun campuran tanah dan arang sekam. Nah, ini kalau beli segini full kemudian kita jadi media tanam dalam satu pot ukuran segini aja bisa membutuhkan berapa karung ini ya, ini berapa kilo nih aku lupa. Baru kita atasnya gunakan media tanam yang asli. Karena ini organik, yang paling bawahnya ini, jadi lama-lama akan terdekomposisi ya, jadi hancur sendiri seperti kita membuat kompos aja ya teman-teman. Pengisiannya berapa banyak nih? Biasanya aku menggunakan memang hanya segini ya, sekitar seperempatnya saja. Seperempatnya saja untuk cacahan dari sampah-sampah kebun ataupun sampah-sampah dari dapur, limbah-limbah dapur ini. Biasanya kita tidak gunakan full dulu. Nah, kita masukkan untuk tanamannya ini di sini. Nanti kita ambil misalnya kita mau menanam apa ya, aglo atau apa. Ini baru akan kita tambahkan sampai full. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan limbah dan juga menghemat penggunaan dari media tanam ataupun tanah yang kita beli. Dan harus kita pastikan ya teman-teman, untuk yang kita masukkan limbahnya ini betul-betul yang organik ya. Jadi jangan sampai nanti ada campuran plastik, kemudian biasanya kantong kresek ataupun besi-besi yang lainnya. Jadi yang tadi yang bagian bawah ini harus kita pastikan itu adalah limbah-limbah organik aja. Seperti itu sharing aku pagi ini di Petani Kantoran. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Kita akan lanjutkan untuk berkebun, menanam hari ini dengan mengisi pot-pot yang masih kosong ya, untuk menanam tanaman yang baru supaya lahan sekecil apapun bisa kita manfaatkan. Cucu Petani Kantoran mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah, hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi.